Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di videoku semalam sayang sekali kita gagal JP kan, kalah satu saja gitu kan. Tapi ada build shot aku ya kan, lumayan lah dapat sedikit ya kan. Oke, kita lihat ya. Oke, sesuai dengan prediksi YouTubeku semalam, di Bayer Leverkusen melawan Atlanta, di sini bisa dimenangkan oleh Atlanta kan. Tebak skor aku menang nih ya kan. Kita berhasil menang di sini ya. Boleh kalian cek di videoku semalam. Di Galatasaray melawan Barcelona, sesuai dengan prediksi YouTubeku, ngambil over dan di handicap ya. Di handicapnya kita kalah setengah. Di over undernya kita menang setengah ya. Di AS Monaco melawan Sporting Braga, sayang sekali kita hanya gagal di sini ya di prediksi YouTube. Di sini skornya satu sama, aku nge-proof 3/4 ya, sayang sekali kita gagal. Di Porto melawan Lyon, sesuai dengan prediksi YouTubeku, tahan ya Ces, ini bakal seri ya kan. Ternyata skornya itu satu sama ya, kita berhasil imbang. Sayang sekali kita gagal di sini. Di build kedua aku build trot ya kan, trot. Ada pelangi di rekeningku yang membuat saldoku selalu bertambah. Oke, yang pertama di Everton melawan Newcastle. Di sini aku beruntung ya kan, Cis. Karena di sini golnya itu di menit 96. Aturannya imbang kan, kena LH aku kan. Jadi di sini aku main di Everton pur seperempat dengan odds 2,04. Di single bedku pun ini trot ya kan, Cis. Nanti aku lihat ya kan. Ya kan. Di Rennes melawan Leicester City, di sini aku ambil dengan under 3 C. Sayang sekali kita dapat seri di sini, skornya itu 2-1 ya. Di AZ Alkmaar melawan Bodo Glimt, di sini aku mengambil dengan AZ Alkmaar pur 1. Sayang sekali skornya itu 2-1 ya, C. Kita berhasil dapat seri. Di PSV Eindhoven melawan Copenhagen, di sini aku pur seperempat PSV Eindhoven ya. Skornya itu 0-4 C. Kita berhasil menang ya. Di Feyenoord melawan Partizan Belgrade, di sini aku mengambil dengan over 2,3/4 C. Skornya itu 3-1 ya. Kita berhasil menang pur. Shot ya kan. Oke, Bilbao aku ya kan. Di sini kena LH kita kan, tapi masih cuan ya kan. Masih cuan sekitaran 7 juta ya, C. Di Galatasaray melawan Barcelona, di sini aku ambil dengan pur 1/4. Skornya itu 1-2 ya. Kita kalah setengah. Di Bayer Leverkusen melawan Atlanta, di sini aku ambil under 3 ya, sesuai dengan prediksi YouTubeku juga. Di sini skornya itu 0-1 dimenangkan oleh Atlanta ya. Di Everton melawan Newcastle, di sini aku mengambil Everton dengan pur seperempat, skornya itu 1-0 ya. Kita berhasil menang guys. 2 build trot. Oke, aku akan prediksikan 4 tim lagi kan. Kalau di prediksi YouTube tuh, kalau di kalian single bet kan, pasti masih cuan ya kan, Ces. Oke, masuk ke yang pertama. Di sini ada Atletico Bilbao melawan Getafe. Di sini Bandar memberikan puran 3/4, puran setengah, puran 1, dan puran seperempat nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2, ada over under 1,3/4, ada over under 2/4, dan ada over under 1,5 nih, Ces. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Bilbao yang tidak dimainkan ya, sedangkan di Getafe 1 pemain yang masih dipertanyakan, Ces. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir, Atletico Bilbao dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 lagi kekalahan ya, sedangkan di Getafe dia berhasil mendapatkan 3 kali seri dan 2 lagi kekalahan nih. Di pertandingan head to head mereka di sini bisa dibilang imbang ya. 1 kali dimenangkan oleh Bilbao, 1 kali dimenangkan oleh Getafe, dan 3 lagi seri nih, Ces ya. Di klasemen mereka, di sini Bilbao ada di peringkat 8, sedangkan Getafe ada di peringkat 15 nih, Ces. Oke, kembali kita ke oddsnya. Di odds yang kali ini aku lihat, Ces, di laga kali ini untuk di puran seperempat dan di puran setengah, di sini Bilbao mendapatkan odd minus di puran seperempat ya. Tapi di puran setengah dia kurang ya kan. Cuman mendapatkan lebih 20% aja ya kan. Jadi di sini aku pun cukup curiga juga. Aturannya di sini kalau purannya setengah, 3/4, 1 dan 1/4, kemungkinan besar ini bisa dimenangkan oleh Atletico Bilbao. Tapi di sini karena ada puran seperempat, itu pula yang buat aku ragu ya kan. Jadi untuk laga kali ini, kalau aku lebih main di Getafe tahan 1 atau 3/4 ya.
Sedangkan di over-undernya sendiri, aku lebih memilih untuk mengambil di under nih Cis ya. Karena di sini ada under 1,5. Siapa yang tidak tertarik untuk mengambil over 1,5 ya? 2 gol aja sudah menang. Pasti orang memilih bakal ngambil over. Menurut aku sih prediksi skornya ini 0-0 ya Cis. Kalau nggak 0-0 dimenangkan oleh Getafe di 1-0 Cis ya. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Sassuolo melawan Spezia. Di sini Bandar memberikan +1, +3/4, +1/4 dan +1/5 di sedangkan di over-under ya. Di sini ada over-under 3, ada over-under 3/4, ada over-under 2, 3/4 dan ada over-under 3,5 nih. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Sassuolo yang tidak dimainkan dan 4 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Spezia ada 4 pemain yang tidak dimainkan nih Ces. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Sassuolo dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri ya. Sedangkan di Spezia dia berhasil mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan nih. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Sassuolo ya Ces dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Di klasemen mereka di sini Sassuolo ada di peringkat 10 sedangkan Spezia ada di peringkat 15 Ces ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Di oddsnya kali ini aku lihat antara puran setengah 3/4. Di sini dia masih mendapatkan odd minus di setengahnya. Jadi aku rasa untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya cukup bisa bagi Sassuolo Ces. Tapi untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya Sassuolo cukup lumayan susah ya, karena di odds satunya dia belum mendapatkan odd minus tapi di sini oddsnya cukup besar ya Ces. Kemungkinan besar ini untuk selisih 1 golnya cukup susah ya. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku skip dulu Ces ya. Kalau kalian suruh memilih, aku lebih memilih di pur 3/4 atau setengah ya. Sedangkan di over undernya sendiri aku lebih memilih di under Ces ya. Ini bakal terjadi hanya selisih 1 gol saja Ces. Menurut prediksi aku di sini untuk skornya ini 1-0 dimenangkan oleh Sassuolo Ces ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Genoa melawan Torino. Di sini ada puran setengah, puran lek-lekan dan puran 1/4. Satu lagi Torino yang puran 1/4 ya. Sedangkan di over undernya sendiri di sini ada over under 2/4, ada over under 2, ada over under 2,5 dan ada over under 1/3/4 nih Ces. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, di statistiknya sendiri di sini ada 1 pemain Genoa yang tidak dimainkan dan 5 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Torino ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan nih. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Genoa dia berhasil melakukan 5 kali seri ya. Sedangkan di Torino dia berhasil melakukan 3 kali seri dan 2 lagi kekalahan Ces. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diunggul Torino ya dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri nih ya. Belum pernah Genoa menang sekalipun melawan Torino dalam 5 laga terakhirnya Ces. Oke, di klasemennya sendiri di sini Torino ada di peringkat 11 sedangkan Genoa ada di peringkat 19 Ces. Oke, kembali kita ke oddsnya. Di odds yang kali ini untuk di leg-legan dan seperempatnya di sini Torino belum mendapatkan odd minus di puran seperempatnya. Padahal dari head-to-headnya sendiri dia sering menang melawan Genoa ya kan, minimal seri ya kan. Sedangkan di sini dia masih berani ngepur seperempat ya untuk Genoa. Jadi untuk laga kali ini aku lebih memilih untuk menahan Genoa saja Ces ya. Menahan Genoa dengan seperempat. Sedangkan di over undernya sendiri aku lebih memilih di over nih Ces. Karena apa? Over 1/3/4, over 2 dan over 2/4 saja dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar ini bisa terjadi total gol itu 3 ya Ces. Oke, masuk kita yang keempat. Di sini ada Wolverhampton atau Wolves melawan Leeds United. Di sini Bandar memberikan puran seperempat, puran setengah, puran lek-lekan dan puran 3/4 nih. Sedangkan di over undernya di sini ada over under 2,5, ada over under 2/4, ada over under 2/3/4 dan ada over under 2 ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, untuk di statistiknya sendiri ada 1 pemain Wolves yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Leeds ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 5 lagi masih dipertanyakan nih Ces. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Wolves dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 lagi kekalahan ya. Sedangkan di Leeds dia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 lagi kekalahan Ces. Di klasemen mereka di sini Wolves ada di peringkat 8 sedangkan Leeds United ada di peringkat 16 nih Ces ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Di odds yang kali ini aku lihat untuk di leg-legan dan seperempatnya di sini Wolves yang lebih diunggul ya. Kemungkinan besar di sini untuk ball position ya dimenangkan oleh Wolves ya Ces. Tapi untuk di
handicapnya kita nggak tahu ya kan, kemungkinan besar di sini susah untuk menciptakan satu gol bagi Wolves. Jadi untuk laga kali ini aku lebih memilih Pur Leeds United di seperempat ya Ces. Kenapa? Karena siapa yang tidak tertarik untuk mengambil tahan 3/4 ya. Di sini kalian nanti dibuat LHC sama bandot ya. Jadi kalian harus hati-hati ya kan. Ini hanya permainan atau jebakan bandot saja Cis ya. Jadi untuk laga kali ini aku lebih memilih untuk Wolverhampton Pur seperempat atau leg-legan. Sedangkan di over-undernya sendiri aku lebih memilih di over ya. Ini pasti bakal terjadi 3 gol Cis ya. Menurut aku ini skornya ini 2-1. Karena apa? Karena di sini ada 2 seperempat, 2,5 ya. Apalagi di 2,5 yang paling atas biasanya bisa terjadi over ya kan. Siapa yang tidak tertarik untuk mengambil under 2,3/4 Cis? Kalian pasti dibuat LH ya. Percaya sama aku. Karena ini skornya ini 2-1 Cis, dimenangkan oleh Wolves ya. Oke Cis, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kau rasa kau gas, kalau nggak cocok nggak usah kau gas. Prediksi ini gratis ya Ces, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan di kolom komentar Ces. Oke, kalau nggak bisa kau masuk ke grup WhatsAppku, kau bisa kunjungi di Facebookku di Saputra Nababan. Di situ aku juga sering share build yang ada di grup ya. Nggak ada editan kita bos ya. Oke Ces, sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya biar dapat kau video terbaru dariku. Oke Ces, sekian dulu, sampai jumpa, salam JP, dan see you next time. Bye! Tell me like a Hellcat.